terus menerus atau menekuni sesuatu, baik itu kebaikan atau kejelekan, itu namanya iktikaf. Tapi secara lughat itu arti bahasa, iktikaf itu bahasa Arab, kalau diartikan itu terus menerus dalam sesuatu. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa husna ruhi mu'allafat al-kitab wa usuli wa khul Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki ku fasal fi ahkamil i'tikafi ing dalem nerangaken pira-pira hukume i'tikaf. Wa huwa utawi i'tikaf lughatan ing dalem cara bahasae iku al-iqamatu manggon ala syai'i utawa netep ala syai'i ing atase suwiji-wiji min khairin nyatane saking kebagusan au syarin utawa keelekan. Jadi iktikaf secara bahasa artinya iktikaf itu adalah iqamah. Iqamatu syai' niku al mudawamah. Jadi terus menerus. Jadi terus menerus atau menekuni sesuatu, baik itu kebaikan atau kejelekan, itu namanya iktikaf. Tapi secara lughat itu arti bahasa, iktikaf itu bahasa Arab, kalau diartikan itu terus menerus dalam sesuatu. baik itu merupakan kebaikan atau kejelekan, itu iktikaf. Ya. Ada orang kok terus-terusan melakukan dosa, itu berarti iktikaf itu. Iktikaf. Istiqomah, al-mudawamah wal istimrar alaihi. Wa syar'an utawi iktikaf ing dalam cara syar'i iku iqamatun meneng utawa menetap bi masjidin ing dalam masjid bisifatin kelawan sifat maksusatin kang den tentokaken. Jadi secara syar'an, secara syar'i, secara istilah syara itu berdiam di masjid dengan sifat-sifat tertentu, ya. Ada syarat-syarat tertentu. Itu iktikaf, ya. Jadi kalau dilihat dari berdiam di masjid itu memuat rukun-rukunnya iktikaf. Rukunnya iktikaf itu ada 4. 1, berdiam. 2, masjid, yaitu tempat iktikaf. 3, orang yang iktikaf. 4, niat. Niat iktikaf, bukan doa iktikaf. Kadang tentang masjid-masjid itu kan, mari kita baca doa iktikaf. Ya termasuk yang mriki biasanya ngoten. Doa iktikaf. Nah, itu niat iktikaf. Jadi 1, rukunnya iktikaf itu berdiam. 2, masjid tempat iktikaf, ya. 3, orang yang iktikaf. 4, niat. Jadi diam tok enggak pakai niat, bukan dikatakan iktikaf yang berpahala. Wal i'tikafu utawi i'tikaf iku sunnatun sunnat, iku sunnatun dalan aitoriqatun, iku sunnatun dalan mustahabbatun kang den sunnahaken fi kulli waqtin ing dalem saben-saben waktu.
Jadi iktikaf itu disunatkan dalam setiap waktu, malam, siang, di Ramadan atau di selain Ramadan, kapan saja kita disunatkan iktikaf. Syaratnya ya harus di masjid. Jadi yang harus di masjid itu syaratnya iktikaf, tahiyatul masjid, tawaf. Itu iktikaf, tahiyatul masjid, tawaf. Untuk Jumatan tidak harus di masjid, sholat id juga tidak harus di masjid. Kalau iktikaf harus di masjid, termasuk tawaf, termasuk tahiyatul masjid. Masjid yang murni, masjid yang kholis, ya. Apa ada masjid yang tidak kholis? Ada, namanya masjid musya, ya. Ada tanah musyarakah. Musyarakah itu apa nggih? Sama-sama miliki, ahli waris lah. Yang tidak jelas yang mana miliknya si A, yang mana si B. Miliknya si A diwakafkan jadi masjid, itu namanya nggak jelas tanahnya. Maka miliknya si A jadi masjid, wah iktikaf di situ nggak boleh, karena nggak, yang mana yang punya nanti si A itu namanya masjid musya namanya. Ini masjid kholis, ya. Masjid itu ya masjid walaupun tidak ada bangunannya, tanahnya saja itu kalau memang sudah diwakafkan masjid menjadi masjid. Bahkan sajadah pun itu bisa dijadikan masjid kalau memang ditetapkan. Syaratnya harus barang yang tidak bisa dipindah. Tanah, kamar itu bisa dijadikan masjid, ya. Barangkali punya rumah, ya, ingin biar gampang iktikafnya, tahiyatnya dan lain sebagainya, ya satu kamar diwakafkan jadi masjid. Kamar ini saya wakafkan jadi masjid. Nah, ngereksoni saya waktu-waktu ini batu diwaris dan lain sebagainya, itu yang nggak boleh. Nah, itu nanti resikonya di situ. Sajadah ya dia dilem dulu, ditempel gitu. Nah, untuk setelah dilepas ini ada khilafiyah. Ada yang mengatakan tetap ke masjidannya, ada yang mengatakan sudah begitu lepas ke masjidannya. Kalau tetap ke masjidannya dilepas berarti ke sana-sana bawa masjid. Bawa sajadah, bawa masjid berarti. Sajadah wau nggih angel termasuk masjid. Betul. Jadi iktikaf itu harus di masjid. Serambinya termasuk masjid. Tempat sandal itu bukan. Kalau tempat sandal. Karena kalau tempat sandal itu termasuk masjid, nggak boleh sandal taruh situ, kan kemungkinan ada najisnya. Gitu. Iktikaf di masjid, termasuk di menara. Kalau menara itu termasuk masjid ya. Kalau kebanyakan menara tidak termasuk masjid, nggak boleh iktikaf di menaranya masjid sambil ada di atas sambil rokokan. Kalau menara itu bukan termasuk masjid, ya. Kebanyakan menara tidak termasuk masjid. Seperti Masjid Agung itu kan nggak mungkin menaranya termasuk masjid itu, ya. Karena didesain untuk tempat wisata itu, ya. Nah itu kalau termasuk masjid itu bahaya, itu orang head barang itu kan nanti menjaganya. Terus lantai tingkat 3, tingkat 4, salah satu lantai dijadikan masjid, yang lantai yang lain tidak dijadikan masjid. Masjid itu lurus ke atas atau cukup satu lantai? Bisa begini. Jadi kalau tingkat-tingkat bisa, yang tingkat tidak dijadikan masjid bisa, yang bawah saja yang dijadikan masjid. Itu di atasnya tempat burung walet sama mama. Di waktu bangun gitu tadi ya. Ada ikrar wakafnya, wakaf masjidnya. Jadi ada wakaf masjid itu, jadi masjid itu secara otomatis. Jadi sampean mengumpulkan orang, berkumpul bersama, ayo sekarang mencari dana ya untuk bangun masjid, pembangunan masjid, beli tanah untuk bangun masjid. Begitu tanah dibeli, masjid dibangun, otomatis jadi masjid. Karena dari awal sudah ada itu. Jadi mengumpulkan dari orang-orang itu
Kalau sampean sendiri bangun bentuk masjid, ya harus di wakafnya masjid kemarin itu, di ikrar wakafnya itu. Bisa saja yang bawah itu tidak diwakafkan masjid, lantai 2, lantai 3. Betul, iya betul. Tanahnya tanah wakaf, bukan tanah wakaf masjid, tanah wakaf. Itu dijadikan masjid itu nanti. Ya. Ada 2 tahap. Lah betul. Yo, saya wakafkan untuk umum muslimin ini agar dijadikan masjid. Jadi saya wakafkan tanah ini agar dijadikan, dibangun di atasnya masjid. Dibangun seberapa? Ya sekian, sisanya ini nanti dibuat kelengkapan. Ya wakaf saja untuk umum muslimin, kelengkapannya ini. Karena kalau nanti semuanya diwakafkan jadi masjid, ya kotak sini ini tanahnya. Tanah saya ini sudah sampean mau bangun masjid, ya tanah saya itu sudah saya wakafkan jadi masjid itu. Nah, ini ya jadi masjid sebelum dibangun. Jadi untuk panitia nanti bangunnya ya harus pres ini. Kalau diingat dijadikan WC, kamar mandi dan sebagainya nggak boleh kan, itu masjid. Masa kita kencing di masjid? Kan sebelum ada bangunan itu sudah masjid. Begitu. Makanya ya bangunannya harus pres ini. Itu yang kesulitan. Lah, betul. Nggih. Iktikaf itu sunnah di setiap waktu. Wa huwa utawi iktikaf fil asri ing dalem 10 al-awakhir pira-pira akhir. Minan Ramadhana saking wulan Ramadan iku afdhalu li utawa min sang iktikaf fi wari ing dalem liyane asrul awakhir. Li ajli talabi lailatul qadari krana arae nyupre utawa golek Lailatul Qadar. Tadi dikatakan iktikaf itu sunnah di setiap waktu, kapan saja, di masjid mana saja. Sama. Kecuali masjid 3 itu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Itu. Karena memang fadilah ibadah di sana itu lain. Iktikaf di Masjid Sengon dengan di Masjid Ampel, kalau dilihat dari segi iktikafnya sama, cuma di Ampel lebih baik karena nang pesarean mari ngono ngoten lho nggih. Ngoten. Lah mriki kan boten ten pesarean iki. Ngoten. Kualitas nggih. Nggih, sama iktikafnya. Kalau di segi dari yang lain, oleh di kono cedek sunah nanti setelah iktikaf kita. Loh, kalau itu ya unggul dalam itunya. Kalau iktikafnya ya sama. Gitu. Iktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan itu lebih baik atau lebih utama, afdol dibanding di lainnya. Karena apa? Karena sambil mengintai Lailatul Qadar. Okay. Mengintai Lailatul Qadar. Sebab mangkoma Lailatul Qadar iman wahtisab ghufra lahu ma taqaddama min dzambi. Itu apa? Jadi barang siapa yang beribadah tepat Lailatul Qadar, maka ghufra lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya. Maka dosa-dosanya diampuni. Jadi untuk menggapai Lailatul Qadar itu ada 3 tingkatan. Jadi tingkatan yang pertama itu yang lebih tinggi. Jadi 3 tingkatan untuk menggapai Lailatul Qadar. Wa lamarati bi ihyaiha ayyuhya kullal laili bi anwa'il ibadah. Jadi seluruh malam itu dihidupi dengan ibadah. Ya mulai maghrib sampai subuh itu. Ya ibadah itu bukan hanya sholat, baca Quran juga ibadah. Jadi itu namanya tingkatan yang paling atas dalam kita mencari Lailatul Qadar. Ya. Jadi kasolati wal qiraah, kasrati doa. Jadi memperbanyak doa, ya. Termasuk diantaranya itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu memperbanyak itu. Ya.
Artinya apa? Ya mulai maghrib itu sampai subuh ya. Kalau kita tidak sholat, tidak baca Quran, ya Allahumma inni innaka afuwun karim dan seterusnya itu. Toh itu kan tidak harus berwudu. Kalau sholat kan harus berwudu. Bisa kita diam-diam seperti itu. Tengah-tengah wa ausatiha ayyuhya mu'dhamal lail bima dzukira. Kalau kita ingin menggapai Lailatul Qadar tapi tidak cara yang keseluruhan, tengah-tengah lah. Ya apa? Ya sebagian besar malam itu kita buat untuk mengerjakan ibadah. Ya. Ya mulai maghrib sampai subuh itu kita ambil yang sebagian besar saja. Minimal ada minimalnya. Kita bisa menggapai atau mencari Lailatul Qadar itu tidak harus payah-payah. Saya tepak pas ngaji ini, Pak, seperti di sana itu dia sholat. Loh itu ya termasuk mencari Lailatul Qadar. Ya. Tidak harus ke sana. Walaupun sampai sendiri di rumah itu bisa. Tidak harus ke sana. Toh kalau seandainya ke sana yang mesisan ya, harus betul-betul niatnya ditata ya, begitu. Jangan berkali-kali diembong nanti sampean ya. Bukan Lailatul Qadar nanti, dapat Lailatul Qadir. Gitu. Karena ya mesisan, harus niatnya betul ya. Kalau jamaah itu kan lebih semangat. Ya betul. Nggih. Dan makanya ini ada wa adnaha ayyusalliyal isya fi jama'atin wa ya'zima ala sholati subuh fi jama'atin. Jadi kalau minimal 10 terakhir bulan Ramadan itu kita bisa termasuk orang yang mencari Lailatul Qadar, minimal isyaknya berjamaah. Kemudian tidur terus ya, supaya sahur. Tapi hati azam nanti subuh akan berjamaah. Oh ternyata amblas subuhnya, termasuk orang yang sudah mencari Lailatul Qadar. Begitu. Itu minimal, cara minimal kita mencari Lailatul Qadar seperti isyaknya berjamaah itu aja. Lo orang-orang itu ya semuanya rata-rata sudah mencari Lailatul Qadar walaupun tidak ke sana. Buat ke sana bagus ya. Lebih maksimal lagi ya. Apabila jamaah itu jamaah dengan siapapun yang jamaah itu betul. Iya. Kalau dari jamaah itu tidak dari orang. Ada tempat. Kalau tempat iya jamaah di sini dengan di Masjid Nabawi dan sebagainya kan lain itu. Kalau jamaah dengan saya dengan jamaah dengan siapa gitu ya, dengan ini sama kalau orang per orang. Ada imam betul. Jamaah minimal 1. Betul. Iya. Dengan istri bisa. Kita cari Lailatul Qadar di rumah sendiri jamaah sholat atau dengan yang lain sholat seperti di Yai Soleh itu ya bisa. Walaupun tidak ke sana. Ke sana tersewa nih kok ada ya bergairah lah ke sana itu. Ya lebih gairah lagi ya. Karena bertemu orang yang soleh dan lain sebagainya ya. Tuh. Minimal sudah. Minimal kita sholat isya berjamaah wa ya'zima ala sholati subhi bi jama'atin. Kita azam sholat subuh nanti berjamaah gitu aja. Sudah itu namanya sudah minimal sudah cara kita mencari Lailatul Qadar. Kadang-kadang orang, ya nopo sih golek Lailatul Qadar itu, ya nopo, ya kudu ya nopo, kan kudu ya nopo. Nggih. Bisa ngeten. Nggih. Kadang-kadang kalau kita siap Lailatul Qadar itu apakah memang real ada sebuah wujudnya? Maksudnya wujudnya itu ya memang ada harinya, Nggih. ada jamnya, Nggih. atau hanya sebuah simbolis aja Nggih. bahwa Ramadan itu memang harus dimuliakan. Nggih. Lebih-lebih detik-detik terakhir pada saat akan ditinggalkan. Nggih. Memang ya harus dikejar rahmat itu karena memang itu bulan mulia, bulan yang memang istimewa. Apakah hanya sebuah simbolis itu atau kan memang ada harinya? Kok logika bulan itu ada harinya kok aneh itu sih. Apakah cuma nanti hanya simbolis saja? Memang harus dimuliakan, harus dimaksimalkan. Itu
bulan istimewa, bulan yang memang nanti spesial. Wahia utai Lailatul Qadar inda Syafi'i munggu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu